Ya, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, di minggu lalu kita sudah diskusikan bahwa sebelum kita merancang sesuatu gitu ya di engineering, maka definisi permasalahan itu menjadi penting gitu. Kenapa penting? Karena memang kompetensi yang dituntut untuk seorang sarjana teknik atau engineer, bahasa Inggrisnya itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving melalui merancang suatu hal gitu. Kalau teman-teman ada di mesin yang merancang mesin, kalau teman-teman ada di teknik sipil merancang bangunan, mungkin ya dalam arti luas, teman-teman ada di teknik pertambangan gitu ya, geologi, mungkin juga eh, merencanakan proses penambangan dan teknik kimia pun juga seperti itu, merancang proses dari suatu industri. Jadi perlu gitu ya. Jadi kalau Anda di dunia industri, kemampuan mendefinisikan masalah, mencari akar masalah itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik gitu. Nah, itu di pertemuan tiga pertemuan kita sebelumnya kita membahas itu gitu. Terlepas solusinya bisa apapun sebetulnya dari proses perancangan itu. Ya. Nah, sekarang di materi kita di pertemuan keempat ini kita akan mulai masuk ke model. Khususnya model konsep model dasar yang perlu Anda tahu gitu dalam suatu pemodelan karena pada dasarnya semua engineer itu ketika merancang sesuatu dia pasti membuat model dulu gitu. Jadi kalau teman-teman ada di teknik sipil atau teknik arsitektur ya dia membuat maket dulu atau membuat gambar teknik dulu sebelum suatu bangunan dibangun. Nah, gambar atau maket itu kan sebetulnya adalah model. Nah, teman-teman ada mungkin di teknik mesin bikin prototipe dulu, di teknik elektro juga ya, informatika bikin prototipe dulu, bikin diagram-diagram dulu, itu sebetulnya adalah model. Jadi model ini sebetulnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kalau Anda ingin menunjukkan diagram alir di pimpinan perusahaan Anda, ya itu juga model sebetulnya gitu. Jadi model itu adalah simplifikasi sebetulnya dari sistem nyata dengan tujuan nanti mempermudah kita gitu dalam melakukan proses rekayasa. Ada ada satu hal yang menjadi target pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Yang pertama, Anda harus mampu menggunakan konsep model dasar. Jadi model itu bisa berbentuk model grafis nanti ataupun model matematik gitu ya untuk mengidentifikasi dampak dari suatu keputusan atau aktivitas. Nah, khusus pada teknik industri, kita juga belajar model matematik yang sebetulnya ini adalah terusan dari mata kuliah Operation Research atau penelitian operasional di beberapa semester sebelumnya. Jadi, Anda harus bisa mendefinisikan apa variabel dari suatu model, ya, parameter, indeks, dan asumsi sistem gitu dalam merancang suatu model sebelum kita melakukan proses rekayasa ya. Contoh di sini ada kasus Delta Airlines gitu. Jadi ini sketsa pembuka kita mengapa modeling itu menjadi modeling pada proses model matematik terutama ya untuk penjadwalan penerbangan, optimasi penjadwalan penerbangan itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ini ada kasus dari Delta Airlines. Jadi kalau Anda lihat suatu saat mungkin ada bekerja di airlines gitu ya, atau maskapai penerbangan, itu kita akan selalu berurusan dengan masalah-masalah penjadwalan yang sangat kompleks gitu ya. Termasuk kita mengalokasikan penerbangan mana aircraft ya, aircraft atau pesawat mana yang akan melayani penerbangan tertentu gitu. Itu juga perlu kita pikirkan mengelola penjadwalan kru ya, kru-kru yang terlibat termasuk pilot, pramugari dan seterusnya ya. Kita harus juga mengakomodasi permintaan dari pelanggan kita atau passengers kita gitu ya. Sembari semua kompleksitas itu kita akomodir dengan pertimbangan tetap biaya operasionalnya
biaya total, sorry ya, itu tetap minimasi. Dan yang namanya penerbangan biasanya regulasinya itu sangat ketat gitu. Jadi sembari meminimasi cost, sembari mempertimbangkan banyak solusi untuk penjadwalan, ya, kita harus memastikan juga kita memenuhi regulasi dari pemerintah, ya. Jadi yang diurusi di sini itu tidak satu dua penerbangan. Kalau Anda lihat di Indonesia saja cukup banyak maskapainya itu. Ada thousands, ada ribuan penerbangan per harinya dengan batasan-batasan yang sangat kompleks dan cukup banyak gitu. Seperti butuh perawatan ya. Perawatan itu kan juga juga perlu dipikirkan ya. Waktu istirahat kan nggak mungkin 24 jam pilot sama pramugarinya disuruh kerja terus kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus mikirkan istirahat krunya ya, termasuk ketersediaan airportnya, regulasi dan lain sebagainya, cuaca dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat variabel yang dipertimbangkan pada proses penjadwalan dari suatu maskapai pesawat terbang itu sangat kompleks gitu ya. Jadi kalau kita melihat variabel yang sangat banyak ini ya, ada waktu istirahat, jumlah kru, maintenance, regulasi pemerintah, cuaca yang tidak pasti, dan seterusnya. Ya, kita tidak bisa lagi gitu eh, mengambil keputusan tanpa bantuan komputasi gitu ya, komputasi atau bantuan komputer sebetulnya. Karena kalau kita ngitung variabel yang sangat besar ini, ya pasti kita butuh bantuan komputer gitu. Nggak mungkin kita otak-atik sendiri di kertas buram gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, itu karena kaitannya dengan keselamatan juga gitu. Nah, pentingnya kita bikin model dari penjadwalan pesawat ini gitu. Jadi ini di kasus Delta Airlines. Jadi Delta Airlines itu mengadopsi model-model operation research atau penelitian operasional. Jadi kalau Anda belajar penelitian operasional di semester sebelumnya hanya mengoptimasi X1 dan X2 saja. Jadi kalau di Delta Airlines kasusnya penerbangan mungkin bisa X-nya itu sampai 10.000 gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kita hitung pakai tulisan tangan lagi, tapi harus butuh bantuan komputer gitu. Bahkan AI pun juga bisa terlibat di sini gitu. Karena pada dasarnya AI itu adalah pengembangan dari operasi research gitu ya. Gitu. Jadi mereka menggunakan model-model operasi research ya untuk mengoptimasi proses penjadwalan penerbangan gitu. Jadi mereka bikin model matematik ya. Contohnya ya macam-macam nih, mereka gabungkan linear programming, integer programming, macam-macam gitu ya, dan algoritma-algoritmanya, termasuk yang sedang tren sekarang kan itu computational intelligence gitu ya. Lalu pendekatan-pendekatan AI seperti menggunakan machine learning dan seterusnya, itu mereka bikin, mereka kembangkan, terus mereka pasang di komputer, mereka install di komputer, nanti komputer yang akan menentukan, oh penerbangan ini jam berapa, pesawatnya apa, krunya siapa gitu. Karena nggak mungkin ribuan penerbangan itu di handle apa oleh manusia secara manual gitu ya. Itu akan sangat berat ya dan akan terjadi kekacauan juga seperti itu. Jadi dialokasikan aircraft-nya siapa gitu ya. Ini juga dia menargetkan minimasi minimasi biaya bahan bakar ya, minimasi bahan bakar ya, dan idle time. Jadi pesawat itu jangan sampai dia grounding atau di darat terlalu lama, nganggur gitu. Terus termasuk pekerjaannya juga ensure compliance ya. Jadi memastikan bahwa setiap penerbangan ini sesuai dengan legalitas atau aturan yang diminta oleh pemerintah setempat gitu. Jadi ada regulasi terkait kru gitu ya, atau penjadwalan perawatan pesawat gitu ya. Menyeimbangkan supply dan demand untuk penerbangan gitu. Jadi menyesuaikan jadwal berdasarkan permintaan passenger gitu atau penumpang dan real time data yang masuk gitu. Jadi data yang masuk secara langsung diproses. Minimasi delay gitu dengan mengintegrasikan peramalan cuaca di sini ya. eh Peramalan cuaca dan airport congestion gitu. Airport congestion itu maksudnya antrian ya. Antrian-antrian yang mungkin muncul di bandara itu di model mereka gitu.
apa yang mereka dapat gitu dengan mereka merancang model itu. Delta Airlines-nya, ya kebetulan posisinya Delta Airlines ini di Amerika ya, bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka gitu. Jadi model matematik itu sebetulnya lebih dari sekedar kita ngitung-ngitung matematik saja gitu. Jadi pada aplikasinya itu dipasang di komputer, gunanya buat apa? Gunanya buat menentukan jadwal macam-macam ya, kru gitu ya. Kalau kasusnya di Delta ini, ya mengurangi ya, delay dan bisa menghemat jutaan dolar gitu dari biaya operasi mereka gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau mereka tidak menggunakan model operasi research ya tentu saja mereka akan bengkak ya di biaya operasionalnya gitu. Nah, ini memungkinkan maskapai itu tentu saja dampaknya ke kepuasan customer gitu. Jadi kalau efisiensinya tercapai gitu ya, delay-nya berkurang gitu. Nah, itu tentu saja dampaknya ke kepuasan customer. Karena customer itu kan nggak suka biasanya kalau terjadi delay gitu ya. Nggak suka gitu ya. Kalau kalau kita terbang pakai pesawat gitu, harusnya jadwal jam 1 jadi jam 4 itu kan kita bikin kesel kita gitu. Nah, itu kan dampaknya langsung ke customer satisfaction atau kepuasan konsumen gitu. Pada kasus ini, jadi model operation research itu menjadi krusial untuk mentransformasikan masalah-masalah yang kompleks seperti ini ya menjadi suatu model yang lebih sederhana dihitung oleh komputer sehingga lebih mudah dikelola dan lebih mudah kita juga menjadi acuan kita pada proses pengambilan keputusan gitu ya. Gitu. Ini kasusnya Delta Airlines saya pikir mirip ya seperti di industri manapun gitu. Jadi kalau kita mengelola kasus yang sangat kompleks gini pasti kita harus bikin model gitu termasuk pemerintah dulu zaman Habibie juga gitu. Jadi begitu dolar jatuh, sorry, rupiah jatuh terhadap dolar gitu ya, nilai tukarnya, Pak Habibie waktu itu memanggil berbagai pakar dan yang beliau lakukan adalah membuat model. Nah, pada model itu juga diidentifikasi variabel-variabel apa yang akan terlibat pada proses perhitungannya gitu. Jadi jadi itulah engineering gitu. Jadi kita tidak bisa engineering itu mengambil keputusan tanpa data gitu ya, tanpa data, tanpa ada hitung-hitungannya gitu. Karena kalau kita bekerja di engineering, ya lebih dari sekedar kita mengambil keputusan secara normatif gitu. Kecuali kalau Anda apa kuliah di jurusan misalkan bahasa gitu ya, seni gitu, lalu ilmu-ilmu sosial itu juga ada terlibat eh, pengambilan keputusan yang modelnya itu normatif gitu ya, karena memang bidang mereka seperti itu. Tapi kalau di engineering kita mengambil keputusan itu harus terukur gitu. Kalau kita bilang banyak nih Pak penerbangannya susah ngaturnya, itu banyak itu seberapa gitu. Nah kalau kita bisa bilang apa kita akan menerbangkan pesawat di sore ini, nah itu nggak bisa. Engineering seperti itu gitu. Kita menerbangkan pesawat di sore ini nggak bisa engineering seperti itu. Jadi harus terukur gitu ya. Terbangnya jam berapa? Misalkan jam 4, pesawatnya apa yang dipakai, krunya siapa, biayanya berapa gitu. Nah, itulah engineering gitu. Jadi nggak bisa kita kita akan terbangkan satu pesawat, dua pesawat di sore ini gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus 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 terukur kalau di engineering gitu. Nah, karena memang nature ilmunya seperti itu ya. Nah, ini adalah modeling ya. Sebetulnya modeling itu juga campuran dari seni gitu. Jadi tidak hanya sekadar matematik, tapi kemampuan imajinasi Anda dituntut di sini. Jadi Anda harus membayangkan apa yang terjadi di sistem nyatanya untuk sebelumnya dimodelkan gitu. Termasuk teman-teman Anda kalau menggambar di arsitektur juga begitu gitu. Jadi ada aspek seninya, aspek seni itu. Jadi aspek seni itu kan berasal dari kreativitas mahasiswa ya, kreativitas manusia, sorry, kreativitas manusia gitu. Itulah seni gitu, kreativitas manusia gitu. Nah gitu, jadi Anda harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sistemnya. Seperti pelukis pun juga gitu. Kalau pelukis, dia melukis seseorang gitu atau pemandangan, sebetulnya yang dia lukis itu adalah model.
gitu ya, model. Jadi yang dia lukis itu adalah model gitu. Jadi ada daya kreativitas yang dia bayangkan untuk selanjutnya diterjemahkan menjadi suatu hal yang lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau dalam konteks operation research ya atau penelitian operasional atau nama lain dari penelitian operasional ini sebetulnya adalah manajemen science. Jadi seni memodelkan itu meliputi pendekatan sistematik gitu ya. Jadi pendekatannya sistematik karena kita dalam konteks engineering di sini untuk membuat representasi abstrak dari masalah-masalah dunia nyata agar kita bisa mengambil solusi-solusi yang optimum atau mendekati optimum pada proses pengambilan keputusan gitu ya. Gitu. Jadi model itu sendiri sebetulnya ya pada proses operation research ya kalau kita mengambil keputusan di teknik industri, Anda akan berurusan dengan mata kuliah atau materi-materi ya operation research gitu atau penelitian operasional gitu ya. Jadi Anda harus bisa menggunakan pendekatan sistematik untuk membuat representasi abstrak. Nanti kita akan lihat representasi abstrak itu maksudnya apa dari masalah-masalah dunia nyata untuk mengambil keputusan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga karena ini dipertimbangkan sebagai seni ya, pasti membutuhkan sains gitu ya. Anda membutuhkan kemampuan sains ya, intuisi Anda dan kreativitas karena ini dipertimbangkan sebagai seni. Jadi kalau Anda bikin model itu tidak cukup Anda tahu matematik saja ya. Tidak cukup tahu kalkulus saja, tidak cukup tahu statistik saja, tapi harus melibatkan intuisi, harus melibatkan kreativitasnya. Makanya disebut dia sebagai the art of modeling, seni memodelkan gitu. Pada proses mensimplifikasi, menyederhanakan kompleksitas, sembari tetap menjaga elemen-elemen kritis yang ada di suatu masalah gitu ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu model itu apa sih sebetulnya gitu. Jadi model itu adalah representasi sederhana gitu. Jadi apapun yang eh, menjadi representasi dari suatu hal yang lebih sederhana, simplified, atau disebutnya itu abstraksi gitu ya. Abstraksi dari suatu sistem dunia nyata, proses atau masalah. Contoh, Anda bikin gambar mobil, itu adalah simplifikasi dari mobil di dunia nyata, itu adalah model. Jadi model adalah representasi sederhana dari dunia nyata gitu ya. Simplified gitu, representasi dari dunia nyata secara lebih sederhana itu adalah model. Itu yang perlu Anda ingat ya. Jadi apapun representasi sederhana dari suatu dunia nyata itu adalah model. Termasuk kalau saya menampilkan gambar seperti ini juga. Jadi Anda bisa lihat di sini gambar pesawat ini sebetulnya adalah representasi kondisi sistem yang terjadi di maskapai Delta gitu ya. Jadi pesawatnya seperti ini gitu. Nah, ini adalah model gitu. Ya, gitu. Jadi kalau Anda bikin gambar misalkan ya, gambar mesin itu juga adalah model. Apalagi kalau Anda bikin foto, sebenarnya foto itu juga adalah model gitu ya. Termasuk Anda bikin model matematik gitu. Misalkan Anda bikin model sederhana gitu ya, pendapatan Anda selama 1 bulan. Ya, itu modelnya gimana, Pak? Modelnya adalah penjumlahan dari pendapatan, mungkin gaji, pendapatan lain-lain gitu ya. Atau mungkin Anda punya deposito gitu ya. Itu kan terdiri dari 3 hal. Berarti gaji, tambah pendapatan lain-lain, tambah deposito, misalnya begitu. Nah, itu juga adalah model. Jadi model bentuk matematik kali bagi tambah kurang itu juga bisa diasumsikan sebagai model selama dia merepresentasikan apapun yang terjadi di dunia nyata gitu. Itu adalah model gitu. Nah, pada suatu model itu harus mencakup ya. Jadi harus mengcapture, harus ada fitur-fitur esensial dan hubungan dari suatu sistem. Contoh, Anda Anda misalkan menunjukkan suatu suatu model gambar mobil gitu ya. Gambar mobil misalkan saya eh, coba tampilkan. Oke, contoh begini. Nah, ini misalkan.
Ini adalah model nih, ini adalah representasi ya dari teh botol di dunia nyata. Terus saya bilang ini adalah model mobil, saya bilang gitu. Nah, tepat tidak kalau kita bikin, bisa bilang ini model mobil? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena dia tidak mempunyai fitur-fitur yang esensi dari suatu model mobil gitu ya. Dari kalau kita ngomong mobil itu harus ada fitur-fitur esensialnya sehingga kita bisa tahu bahwa kalau gambar ini ya ini bukan model gitu ya. Nah, sekarang saya tanya fitur-fitur esensial dari suatu model mobil ya. Kita berbicara mobil sekarang. Itu apa saja, Ayu Anjani? Kalau kita bikin model mobil gitu ya, gambar mobil, kira-kira harus ada apa saja sehingga dia bisa disebut mobil. Halo, Mbak Ayu Anjani, silahkan. Nih kayaknya saya ditinggal nih ya. Orangnya nggak ada nih. Away from keyboard. Nggak ada Mbak Ayu? Ya, lanjut Mbak Chelsea. Silakan Mbak Chelsea. Kalau kita menggambar dan kita klaim bahwa itu adalah model mobil gitu ya, gambar mobil, maka fitur esensial yang harus ada sehingga dia disebut mobil itu apa? Atau bahasa sederhananya adalah kalau Anda gambar mobil itu harus ada bagian apa saja? Kerangka, Pak. Ya, rangka, selain rangka apa lagi, Mas Saifullah? Bodi. Ya, ada rangka, ada bodi, terus ada apa lagi? Bagian kaki-kaki, Pak. Seperti ban. Ya, betul. Oke, ya itu ya. Sederhana gitu. Itulah yang disebut sebagai, ya makasih ya Mas Saifullah. Ini kayaknya banyak yang ninggalin saya ngomong sendiri ya. Ya oke lah, ya gitu. Jadi kalau kita lihat essential features ya dari mobil, kita klaim dia sebagai model mobil gitu ya. Maka ya harus ada bodinya, harus ada bannya gitu ya. Harus ada bentuknya sedemikian rupa sehingga dia disebut sebagai mobil gitu ya. Terus harus ada relationship-nya. Bannya harus posisinya di bawah, jangan di atas. Itu relationship ya. Itu hubungannya apa? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini bukanlah mobil gitu. Kenapa? Karena tidak ada rangkanya, tidak ada bannya gitu. Ya itu bukan mobil. Itu yang disebut sebagai features esensial atau essential features ya. Dan harus ada hubungannya gitu ya, hubungannya dari suatu sistem gitu. Bannya taruhnya di bawah. Lalu kalau kita berbicara proses produksi, pertama mungkin sawit dulu, jangan sawit ya. Mungkin proses produksi memotong kayu gitu misalkan gitu ya. Jadi kayu apa? Kayu potongan yang siap dijual mungkin masuk dulu, diterima dulu, lalu dipotong dengan gergaji mesin gitu misalkan. Lalu dicek kualitasnya. Nah, itu urutan-urutan seperti itu yang Anda gambarkan lewat flowchart misalkan. Itu adalah relationship ya gitu. Jadi setelah proses satu masuk ke proses dua itu disebut sebagai relationship gitu. Ya, supaya apa? Agar kita bisa menghasilkan insight. Insight itu adalah wawasan ya, wawasan atau panduan untuk proses pengambilan keputusan ya. Tanpa kita membutuhkan atau tanpa kita berurusan dengan kompleksitas dari situasi dunia nyatanya. Anda coba bayangkan gitu ya. Kalau misalkan gitu, kalau misalkan saya mau membangun gedung gitu ya. Saya mau membangun gedung, lalu
Lalu saya langsung bangun gedung itu tanpa saya gambar dulu gitu. Tanpa saya gambar, gedung itu saya bangun aja langsung gitu ya. Saya bangun gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, jangan saya follow lagi. Jadi siapa? Mbak Chelsea? Nggak ada tadi. Mbak Fitri? Iya, Pak. Ya, Mbak Fitri. Pertanyaannya sederhana, Mbak Fitri. Kalau kita misalkan bangun gedung gitu ya. Terus kita nggak gambar. Kita bangun langsung gitu, Mbak Fitri. Kira-kira apa yang terjadi, Mbak Fitri? Kemungkinan terjadi ketidaksesuaian, misalkan Pak, kita berharapnya gambar ini tuh harusnya misalkan kotak contohnya Pak, tapi ternyata waktu dikerjain sama tukangnya, ternyata agak bengkok atau gimana gitu Pak, jadinya tuh nggak sesuai. Ya, oke, betul ya. Makasih Mbak Fitri. Jadi, ya kalau kita tidak gambar, ya akhirnya bangunan yang ingin kita bikin tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Karena tukangnya kan nggak ngerti apa yang kita pikirin gitu. Kita bangun aja langsung suruh tukang pokoknya bangun Pak, maunya begini 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 ya, bangun gitu ya. Akhirnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Akhirnya apa? Resikonya jadi sangat besar gitu. Resiko itu apa Pak? Resiko rumahnya runtuh, roboh gitu ya. Resiko kehilangan uang ya kan kalau kita beli material bangunan tuh uang semua tuh. Ya, kehilangan kerugian gitu. Nah, itu jadi kalau kita tidak menggambar terlebih dahulu, tidak membuat model terlebih dahulu, maka resikonya menjadi sangat besar gitu ya. Dan kita harus berurusan dengan situasi-situasi kompleksitas yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Nah, model ini tidak hanya gambar saja. Kalau di bangunan berarti kan kita bikin gambar. Itu bisa juga model matematik ya. Model matematik contohnya gimana, Pak? Contohnya misalkan ya hukum-hukum yang ada di fisika yang sudah pernah Anda pelajari. Misalkan gravitasi itu juga sebetulnya bisa kita pertimbangkan sebagai model gitu ya. Itu terus kalau di penelitian operasional Anda sudah belajar mungkin linear programming itu juga model matematik. Lalu model grafis itu segala sesuatu yang bentuknya itu gambar dunia nyata ya, bisa gambar teknik, bisa foto, bisa lukisan, itu grafis. Fisikal itu contohnya maket gitu ya. Anda membuat miniatur bangunan, misalkan gitu, miniatur mobil itu fisikal. Konseptual itu contohnya kalau Anda bikin flowchart ya. Kalau Anda bikin flowchart itu konseptual ya. Pertama urus prosesnya apa dulu, habis itu prosesnya apa dulu, habis itu prosesnya apa lagi, itu adalah model konseptual gitu ya. Jadi tergantung masalah apa yang pengen dibereskan, sesuaikan dengan modelnya ya. Nah, pada operation research atau manajemen science, model itu adalah direpresentasikan umumnya itu dalam bentuk formula matematik gitu. Nah, kalau kita berbicara model matematik atau formula matematika, dia hanya terdiri dari tiga saja sebetulnya. Pertama itu adalah decision variables. Sorry, harusnya ada empat ya. Ya, oke. Pertama, decision umumnya ada tiga decision variables ya. Jadi decision variables ini adalah input-input yang bisa kita kendalikan ya. Seperti contohnya berapa banyak produk yang harus kita produksi, berapa banyak inventory yang harus kita simpan ya di gudang kita, ya, berapa banyak orang yang harus kita alokasikan, itu decision variable yang bisa betul kita kendalikan. Nah, sehingga untuk tahu kita bisa kendalikan atau tidak, maka butuh boundary. Boundary itu adalah batasan yang mau kita modelkan, ya. Itu sudah kita diskusikan atau Anda kerjakan di minggu sebelumnya. Lalu ada objective function. Ini sebetulnya sudah Anda pelajari di linear programming. Jadi strukturnya ada tiga saja. Tujuannya apa? Ya, ini ekspresi matematik bisa minimasi, bisa maksimasi gitu ya. Jadi hanya dua saja tujuannya, entah meminimasi ataupun memaksimasi. Yang diminimasi kan biasanya biaya, resiko gitu ya, bahan baku, macam-macam. Yang dimaksimasi apa biasanya? Profit, revenue gitu ya, benefit gitu itu maksimasi ya. Lalu constraint, batasan-batasan apa yang tidak boleh kita langgar atau kita lewati ya. Itu. Nah, berikutnya kita cerita tentang modeling. Nah, kalau kita cerita tentang modeling,
Modeling adalah tentu saja proses untuk merancang model gitu ya. Kalau model tadi representasi dunia nyata, kalau modeling itu adalah proses merancang modelnya gitu ya. Bisa mengembangkan, bisa menganalisis, ataupun bisa kita memperbaiki dari suatu model gitu ya. Gitu. Jadi pada dasarnya proses pemodelan ini membutuhkan ya kita tahu persis masalah di dunia nyatanya itu sekompleks apa atau seperti apa gitu. Sehingga di materi sebelumnya kita perlu belajar dulu tuh masalah itu apa gitu ya. Seberapa kompleks masalah kita itu tergantung dari boundary-nya. Lalu kita breakdown, kita bagi-bagi masalah itu menjadi beberapa komponen yang representatif gitu ya. Jadi kalau kita mau menggambar, membuat model mobil, jangan tidak ada bannya, tidak ada rangkanya itu bukan model mobil gitu ya. Lalu kalau Anda membuat konstruksi bangunan, jangan tidak ada pondasinya, misalkan seperti itu ya. Gitu. Jadi breaking it down gitu ya. Jadi kita bagi-bagi menjadi komponen-komponen yang lebih esensial dan kita bangun model itu untuk mendapatkan apa yang terjadi pada suatu sistem itu, perilaku sistem itu seperti apa gitu ya. Kan kalau Anda lihat datang ke pabrik mobil gitu ya. Nah, itu kan biasa itu dibagi menjadi beberapa part tuh. Ada part yang merancang apa? Bannya, ada part yang merancang bodinya, ada part yang merancang mesinnya dan seterusnya gitu ya. Itu kan dirancang baru digabungkan jadi satu. Itu disebut sebagai breaking down gitu ya. Atau dekomposisi gitu. Nah, tujuan dari model itu adalah lebih mudah kita memahami apa yang terjadi gitu ya. Nah, contohnya misalkan kalau Anda pengen tahu komponen apa saja yang ada pada suatu mobil, ya, pasti lebih mudah untuk melihat gambar rancangan mobilnya. Gitu ya, itu lebih hemat waktu, lebih hemat biaya dibanding kalau Anda bongkar mobil gitu. Kalau Anda bongkar mobil itu kosnya mahal gitu ya. Ada kemungkinan mobilnya rusak, kita nggak bisa masang kembali. Nah, itu kan beresiko jadinya. Nah, jadi kalau kita merancang model, itu kita bisa lebih mudah mengerti dan menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Biasanya ini juga dibantu dengan model matematik itu perlu ya. Jadi kalau Anda, apalagi di engineering, Anda bikin model itu harus terukur sehingga butuh bantuan matematik dan komputasi atau teknik-teknik analitik ya. Teknik-teknik analitik itu contohnya ya operation research itu contoh-contoh teknik analitik. Nah, step dalam memodelkan itu ada 6 step. Jadi Anda identifikasi dulu masalahnya, ya. Identifikasi masalahnya seperti apa, itu Anda sudah kerjakan atau sudah pelajari di minggu sebelumnya. Lalu disimplifikasi dan dibikin asumsi. Jadi model yang bagus itu adalah model yang harus sederhana gitu ya. Model yang sederhana tapi tidak melupakan fitur-fitur kunci dari sistem asli yang dimodelkan gitu. Jadi dia harus simplifikasi, ya, penyederhanaan sehingga membutuhkan asumsi gitu. Ya. Terus yang ketiga, bikin matematik formulanya ya. Apalagi di dunia engineering itu perlu bikin formula matematiknya, bikin solusinya, cara ngitung atau cara menggunakan model itu seperti apa, lalu Anda validasi nanti dan terakhir diimplementasikan ya. Itu 6 kunci dari merancang model. Nah, kalau di Operation Research ya, sebetulnya pemodelan sistem ini juga lanjutan dari mata kuliah Operation Research. Jadi ada descriptive model ya. Kalau model deskriptif itu adalah model yang menggambarkan atau mensimulasikan suatu sistem untuk lebih mudah kita tahu ya, paham bagaimana perilaku dari suatu sistem itu gitu. Itu model deskriptif gitu ya. Model deskriptif itu seperti apa sih kondisi suatu sistem saat ini gitu. Itu deskriptif model. Tujuannya apa? Untuk lebih mudah kita mencari solusi. Lalu preskriptif model gitu. Jadi preskriptif model itu adalah model-model yang tujuannya itu untuk mengambil keputusan. Seperti contohnya Anda bikin model linear programming gitu ya, itu preskriptif model. Jadi arahnya adalah proses mengambil keputusan, itu proses preskriptif. Lalu prediktif model itu adalah model-model yang digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang.
gitu. Jadi contohnya model-model peramalan gitu ya, model-model regresi itu dipakai untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita perlu ya belajar model ini ya karena kita namanya teknik industri ya. Dan teknik industri itu kompetensinya adalah sistem, kemampuan merekayasa sistem dan untuk kemampuan merekayasa sistem ini butuh model pasti gitu. Tidak mungkin Anda merekayasa sistem tanpa tidak membuat model. Pertama adalah problem solving gitu ya. Jadi model dibikin untuk mempermudah kita mengambil keputusan ya dari suatu masalah-masalah yang lebih kompleks ya insight generation untuk mengambil wawasan gitu untuk lebih tahu lebih mudah gitu ya. Jadi dengan kita melihat gambar mobil kita tahu oh mobil ini ada bagiannya ini gitu. Mendukung keputusan. Jadi model membantu kita untuk mengambil keputusan baik itu pada level strategik ya taktis gitu atau operasional. Strategik itu model yang kita pakai untuk merencanakan pekerjaan tahunan gitu ya. Seperti contohnya visi perusahaan gitu ya. Itu juga butuh model. Taktikal ya. Taktikal itu bulanan ya atau ya bulanan biasanya. Sedangkan operasional itu pengambilan keputusan yang sifatnya harian. Ya, contohnya siapa yang harus dialokasikan hari ini, besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, dan seterusnya. Kalau taktikal itu contohnya bulanan itu contohnya prediksi berapa bulan depan kita harus produksi apa atau selama 6 bulan depan kita harus produksi apa gitu ya. Lalu dengan kita memodelkan kita mengurangi risiko biaya ya dan waktu. Jadi secara biaya dan waktu itu lebih efisien ya. Model membantu kita agar kita bisa melakukan pengujian atau eksperimen eh, dengan strategi-strategi yang berbeda gitu. Jadi kalau Anda di semester depan dapat mata kuliah simulasi, itu harusnya nanti belajar tuh. Jadi kalau kita tambahkan inputnya apa yang terjadi, kita tambahkan operatornya apa yang terjadi gitu sebagai itu kita juga bisa identifikasi biaya dan efisiensi waktunya gitu ya. Jadi step by stepnya kurang lebih seperti ini kita bisa simpulkan ada problem dulu, identifikasi masalah dulu, ada simplifikasi, bikin model matematiknya, bikin algoritma apa yang harus Anda rancang. Kalau di operation research atau di penelitian operasional kan kalau Anda bikin linear programming, ngitungnya caranya pakai metode grafis ya atau simplex. Nah, simplex itu adalah atau metode grafis itu adalah atau cara ngitungnya itu adalah model solution namanya. Tapi formula linear programmingnya itu adalah mathematical formulation gitu ya. Tuh, mathematical formulation gitu. Jadi model matematik itu harus ada cara ngitungnya. Cara ngitung ini berisi algoritma ya. Yaitu tadi kalau integer linear programming kan ngitungnya pakai branch and bound. Kalau ngitung linear programming pakai simplex itu adalah algoritma ya. Algoritma atau tahapan-tahapan dalam menghitung. Itu disebut sebagai model solution. Lalu kita validasi apakah model ini sudah sesuai dengan yang terjadi di sistem aslinya atau belum. Lalu kita analisis dan kita bikin komunikasikan hasilnya ke stakeholders terkait gitu. Nah, pertama problem identification and formulation. Jadi itu membantu kita untuk memahami masalahnya lebih dalam ya. Tahapan pertama ini ya dalam mengidentifikasi masalah. Ini Anda sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kasusnya itu apakah kita mau mengurangi biaya atau memaksimasi biaya atau memperbaiki tingkat efisiensi ya. Lalu komponen kuncinya ya, apa saja variabel keputusannya, apa saja tujuannya, apa saja constraint-nya, apa saja parameternya yang mempengaruhi sistem gitu. Lalu berikutnya abstraction atau simplification itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata sehingga ini Anda harus harus bikin asumsi ya. Lalu berikutnya ada menyeimbangkan complexity dan usability gitu. Jadi yang namanya model sistem dunia nyata itu dia pasti akan sangat kompleks gitu. Nah, Anda butuh bikin boundary supaya sesuai dengan apa yang Anda target untuk mengambil keputusan ya. Itu disebut sebagai usability, kemudah pakaian ya. Lalu bikin model matematiknya. Nah, Anda harus tentukan
Apakah dia bikin linear programming, integer programming, dynamic programming, atau simulation gitu ya. Nah, kalau misalkan ada berurusan dengan model, misalkan produksi CPO atau minyak goreng, nah pakailah linear programming. Kenapa? Karena kita kan bisa memutuskan berapa kita harus produksi minyak goreng. Bisa 1.000 liter, 1.1 liter, 1.2 liter ya. Kalau namanya minyak goreng kan bisa berkoma. Nah, tapi kalau produknya misalkan diskrit kayak mobil gitu ya, menentukan orang yang harus dialokasikan, itu pakailah integer programming. Kan nggak mungkin kita produksi mobil 3,5 mobil kan nggak mungkin gitu. Atau mengalokasikan orang 10,5 orang kan nggak mungkin juga gitu ya. Itu integer programming. Lalu dynamic programming. Ini kalau kita mau memecah masalah menjadi lebih sederhana ya. Lalu simulasi terkait kalau misalkan yang mau kita modelkan sistemnya itu bentuknya sistem yang selalu berubah-ubah dan tidak pasti gitu. Itu simulasi ya. Lalu kita butuh creativity juga dalam memformulasikan ini gitu ya. Jadi makanya ada art juga, seni juga di sini untuk menentukan apa sih karakteristik atau tujuan yang akan kita modelkan. Jadi butuh kreativitas di sini ya. Lalu validasi, uji apakah sesuai atau tidak gitu ya. Dan terakhir kita butuh iteratif sebetulnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai ya kita cek lagi model kita gitu ya. Optimization dan analisis ya. Kita coba uji di kita coba lihat hasilnya ya. Eh, apakah eh, kita membutuhkan membutuhkan hasil yang diberikan oleh solver gitu ya. Linear programming solver itu maksudnya komputer yang dihitung oleh komputer, heuristic method gitu ya. Atau machine learning kalau kita pakai AI gitu ya. Apakah solusinya itu masuk akal atau tidak? Ada juga bisa bikin skenario-skenario. Jadi kalau bahan bakunya Anda bagi tiga. Kalau bahan bakunya misalkan CPO dari perusahaan A, hasilnya seperti apa? Lalu CPO dari perusahaan B, hasilnya seperti apa? CPO dari perusahaan C, hasilnya seperti apa? Itu kan skenario-skenario yang bisa Anda bikin di model ya. Lalu komunikasikan ya hasilnya seperti apa sehingga kita bisa mendapatkan keputusan ya yang terbaik dari masalah kita. Terakhir kita implementasikan dan kita lakukan continuous improvement itu pasti gitu ya. Karena dunia kan selalu berubah-ubah gitu. Jadi nggak bisa satu model itu selamanya itu dipakai gitu. Lalu suatu model yang baik itu mempunyai properti-properti utama, properti-properti kunci gitu ya. Pertama, model itu harus simple, sederhana gitu ya, sehingga mudah kita pahami gitu. Yang kedua, komplit. Ya, komplit itu maksudnya adalah mencakup aspek-aspek dunia nyata yang dimodelkan gitu. Jadi kalau Anda bikin model mobil, jangan nggak ada rangka sama bannya gitu ya. Ya itu nggak bisa dibilang mobil nanti. Lalu mudah direkayasa ya, mudah direkayasa gitu. Jadi kalau kita bikin model bangunan, dibanding kita ngotak-ngatik bangunannya langsung, kita kotak-atik di komputer aja, pakai AutoCAD gitu misalkan kan. Kalau misalkan warnanya biru bagus atau tidak, warnanya putih bagus atau tidak gitu. Itu kan proses merekayasa ya. Sehingga dan mudah dikomunikasikan juga gitu. Terus adaptif ya, model yang bagus itu adaptif, jadi perubahan yang selalu terjadi di lingkungannya dia bisa menyesuaikan. Berikutnya di sini contoh model ya, kasus optimisasi manajemen inventory. Misalkan kita punya masalah manajemen inventory untuk suatu toko retail gitu ya, di mana tujuannya adalah minimasi biaya, sembari kita menjaga stok kita cukup untuk memenuhi permintaan dari customer. Nah, pertama kita bikin problem statement-nya dulu. Jadi retail store membutuhkan keputusan seberapa banyak inventory yang harus dia jaga, yang harus dia pesan ke pemasok gitu supaya inventorinya cukup gitu. Nah, lalu target dia sembari meminimasi biaya total ya, meliputi biaya holding, holding itu biaya simpan ya. Kalau kita nyimpan produk di gudang itu ada biayanya, ordering biaya pesan ya itu ada, sama stock out gitu. Stock out itu adalah biaya kalau yang terjadi kalau eh, produknya itu kurang gitu ya. Jadi permintaannya misal katakanlah 100, tapi di gudang kita cuma ada 80. Nah, 20 sisanya itu adalah
stock out kita sebutnya, atau kekurangan stok gitu. Ya, gitu ya. Terkadang toko juga akan menghadapi permintaan dari customer yang tidak pasti dan keterbatasan dari alokasi penyimpanan ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat apa yang bisa kita putuskan dari sini. Pertama adalah saya bikin key ya. Anda bisa bikin O, bisa bikin R, bisa bikin D, terserah Anda gitu. Jadi di sini saya notasikan sebagai key. Anda boleh bikin O juga nggak ada masalah gitu ya. Terserah Anda gitu ya. Yang penting ini adalah variabelnya benar gitu ya. Jadi yang pertama, decision variable apa yang bisa kita putuskan atau apa yang betul-betul kita bisa kelola di sini. Pertama, order quantity kan kita bisa atur tuh, kita bisa kendalikan berapa banyak harus kita pesan gitu ya. Itu bisa kita kendalikan. Lalu reorder point, namanya inventory itu ada reorder point. Kapan kita harus mesen? Jadi saat stok kita ada berapa kita harus mesen, karena nggak mungkin kita mesen itu saat stok kita sudah habis. Contoh misalkan kita butuh bahan baku besi gitu ya. Besi di gudang kita katakanlah ada 1 ton. Nggak mungkin 1 ton itu habis baru kita pesan. Ya, nggak mungkin gitu. Stok material di gudang kita habis baru kita pesan. Ya, itu kita harus hitung reorder point ya. Nah, pertanyaan saya, siapa nih yang bisa jawab? Kenapa kita nggak mungkin kita tidak diperbolehkan mesen gitu ya ketika raw material kita atau material bahan baku kita sudah habis. Kira-kira kenapa? Coba dipikirkan ya. Ketika material bahan baku kita habis, kenapa kita tidak boleh memesan bahan baku kita ketika bahan baku kita sudah habis? Ya, kita nggak boleh mesan ke supplier ketika bahan baku kita habis. Jadi kita harus pesan ketika dia sisa pada titik tertentu gitu. Katakanlah kita punya bahan baku 1 ton, jadi nanti kalau sisa 100 kilogram, ya kita harus pesan gitu. Kita nggak boleh pesan di waktu dia udah habis banget di 0 kilogram gitu. Kenapa kira-kira? Izin, Pak. Hmm. Ya, silakan, Mbak Risva. Karena karena besarnya resiko dari misalkan terhentinya produksi gitu. Karena ada downtime dari produksinya. Jika stok habis kan proses produksi itu harus berhenti sampai kita nunggu bahan baku. Nah, hal itu tuh menyebabkan kerugian waktu kalau menurut ISPA. Terus ya biaya juga. Terus nanti mungkin ada permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi gitu. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, betul ya, Mbak Risva ya. Ya, itu betul yang dibilang Mbak Risva tadi. Jadi kita tidak boleh memesan ketika barang kita di gudang udah kosong. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena ada waktu kalau bayang barang kita habis gitu ya, kita baru pesan ke supplier kita gitu. Pesan dong 1 ton lagi gitu misalkan. Ya, dia butuh waktu untuk menyiapkan itu. Nggak mungkin dia ready langsung gitu. Dia butuh waktu untuk menyiapkan itu ya bisa mungkin 10 hari, 5 hari gitu ya. Nah, terus selama 5 hari sampai 10 hari itu kita mau berhenti produksi karena bahan baku kita kosong. Kan nggak mungkin gitu. Nah, apalagi contohnya gini. Kalau misalnya terjadi begitu gitu ya, itu biasanya customer itu akan lari ke perusahaan pesaing. Contoh misalkan perusahaan air mineral, macam-macam kan mereknya tuh. Ada Le Minerale, ada Aqua gitu ya, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan air mineral daerah pun juga banyak gitu. Nah, kalau misalkan katakanlah saya sebagai manajer di perusahaan Aqua gitu ya, nah terus material air mineralnya habis gitu, tapi saya belum pesan gitu ya. Apakah customer kita akan menunggu gitu, menunggu sampai sampai Aqua itu ada di pasaran, atau malah mereka pasti beralih ke Le Minerale gitu. Ya pasti mereka akan beralih ke Le Minerale gitu. Nggak mungkin apa customer itu akan nunggu sampai Aqua itu ready gitu ya. Ya misalnya ready-nya 5 hari gitu kan nggak mungkin orang nggak minum 5 hari gitu. Pasti dia akan beralih ke perusahaan pesaing gitu ya. Nah itu jadi reorder point itu harus ditentukan ya. Itu Anda bisa kendalikan. Ya, di titik berapa saya harus pesan? Apakah di sisa bahan baku 100 kilogram, 50 kilogram, baru saya pesan apa gimana gitu. Itu harus ditentukan ya. Gitu. Jadi itu disebut sebagai reorder point gitu. Level inventory yang membuat
kita harus memesan lagi gitu ke supplier kita. Lalu tujuannya apa? Tentu saja di sini tujuannya adalah minimasi total biaya. Total biaya yang masuk di sini terdiri dari apa saja? Ada biaya simpan, holding cost, ada biaya pesan, ya, ada biaya stock out kalau barangnya habis gitu. Lalu constraint-nya apa saja? Ya, bahwa di situ ada maksimum kapasitas penyimpanan gitu ya. Ada lead time ya. Lead time di situ yang menjadi batasan kita dan demand gitu ya. Itu adalah batasan gitu ya. Jadi bedakan decision variable itu adalah segala sesuatu variabel yang kita bisa kontrol gitu ya, yang kita bisa atur. Nah, ini tujuannya apa? Minimasi biaya. Minimasi biaya terdiri dari apa saja dan batasan-batasan apa yang mungkin muncul gitu ya. Lalu di sini ada indeks, di sini ada waktu. Indeks itu adalah himpunan gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan kita berbicara order quantity, ya di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya, maka Maret, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya itu adalah indeks gitu ya. Jadi biaya yang kita keluarkan pada Januari pasti berbeda dengan biaya di Februari, begitupun di biaya Maret, di April itu juga pasti berbeda. Nah, selain waktu ada lagi, misalkan jenis produk gitu ya. Nah, jadi berbagai jenis atau himpunan yang muncul selama proses kita bikin model itu disebut sebagai indeks. Ya, bisa bulan, ya, bisa jenis-jenis produknya, jenis-jenis materialnya, terus apalagi jenis-jenis mesin, ya, segala sesuatu yang sifatnya himpunan gitu ya. Lalu di sini ada parameter, parameter ini tidak bisa kita kontrol, ya, atau ini data yang sudah ada dari perusahaan gitu ya, atau data yang sudah tersedia gitu. Jadi kalau ini bisa kita otak-atik nih decision variable, kalau parameter ini nggak bisa kita otak-atik. Contoh maksimum kapasitas penyimpanan itu kan tidak bisa kita otak-atik ya. Lalu lead time-nya harus 2 minggu. Jadi ada SOP lead time-nya 2 minggu. Itu juga tidak bisa kita otak-atik. Demand dari customer nggak bisa juga kita otak-atik. Biaya per unit, biaya simpan per unit, ya itu juga tidak bisa kita kendalikan. Biaya per unit ketika terjadi kekurangan stok, biaya order gitu. Tidak bisa juga kita otak-atik atau kendalikan gitu ya. Karena itu biasanya tergantung kontrak biasanya. Ya. Lalu ada lagi, kalau misalkan Anda mempertimbangkan, oh Pak, kayaknya kita perlu menentukan juga level inventory. Saya pengen mengambil keputusan level inventory apa saja, seperti apa yang harus yang harus ada di gudang saya. Ya itu bisa juga gitu ya. Gitu. Jadi model ini antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda, tergantung sudut pandang dan kompleksitasnya gitu. Antara satu gudang perusahaan A dengan perusahaan B itu juga bisa berbeda gitu. Tergantung dia mau ngapain gitu. Kalau sebelumnya di sini saya hanya menentukan order quantity, kuantitas pesanan, dan reorder point, ya, ya bisa jadi Anda mungkin berpikir kalau di perusahaan saya kayaknya cocoknya saya juga harus menentukan level simpanan saya harus ada di level berapa, gitu. Itu bisa juga. Asumsinya juga bisa berubah, gitu ya. Contoh misalkan asumsi di sini demand-nya itu diketahui, gitu ya. Order fix, gitu ya. Tidak ada back ordering. Back ordering itu maksudnya sekali kirim selesai gitu ya. Tidak ada pengiriman tambahan di belakang gitu. Gitu. Dan seterusnya. Ini asumsi bisa Anda tulis dalam membuat model matematik seperti ini ya. Nah, paling mudah sebetulnya sebelum kita bikin decision variables ya atau variabel yang bisa kita kontrol di sini, lalu tujuan, constraint, itu kita bikin dulu influence diagramnya. Nah, influence diagramnya ini Anda bisa gambarkan ya. Contohnya uncontrollable input di sini kan dinotasikan sebagai cloud ya. Sorry, ini saya geser dulu kebalik. Nah, jadi influence diagram ini adalah diagram yang memudahkan kita untuk menentukan variabel asumsi dan parameter dan indeks serta keterkaitannya. Jadi kalau uncontrollable input atau parameter itu dilambangkan dengan awan. Kalau control input atau decision variable, variabel keputusan itu kita lambangkan dengan rectangle di sini. Kotak gitu ya. Outputnya oval, sistem variabelnya circle, dan hubungannya dengan arrow. Nah, contoh di sini saya ingin menginvestasikan uang saya sebanyak 10.000 euro.
Nah, 10.000 euro ini adalah variabel yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa, Pak? Yang bisa kita kontrol adalah seberapa banyak saya harus naruh uang saya gitu. Misalkan di saham A, saham perusahaan B, saham perusahaan C gitu ya, itu kita bisa kontrol. Tapi ketersediaannya tidak bisa kita kontrol. Lalu yang tidak bisa kita kontrol lagi apa, Pak? Ini adalah eligible share. Jadi setiap perusahaan kan pembagian keuntungannya beda-beda. Yang tidak bisa kita kontrol lagi apa, Pak? Yaitu perubahan nilai mata uang. Itu tidak bisa kita kontrol gitu ya. Di sini ada share portofolio untuk sistem variabelnya ya. Ada proceed from sale gitu. Lalu dividennya berapa dengan tujuan akhir adalah ROI ya. Rate of return gitu ya. Rate of investment atau keuntungan gitu. Jadi ketersediaan uang tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah proporsinya ya. Di perusahaan A berapa, perusahaan B berapa, perusahaan C berapa. Nah, ini contohnya kalau kasus gudang tadi, inventory tadi, berarti uncontrollable inputnya adalah demand dan lead time. Ini Anda bisa gambarkan dengan awan nanti ya, bikin gambarkan seperti ini. Ya, Anda bisa gambarkan contoh seperti ini. Lalu controllable input itu ada control order quantity dan reorder point. Ya, ini order quantity, reorder point itu kita bisa kendalikan. Ada sistem variabel, inventory level, stock out gitu ya. Dan outputnya adalah holding cost, ordering cost, stock out cost. Itu Anda bisa gambarkan bentuk seperti ini. Tuh. Lalu influence relationship-nya ya dari arrow dari uncontrollable input, demand, lead time ke inventory level dan seterusnya ya. Nah, itu contohnya ya. Silakan digambarkan masing-masing ya di bentuk gambarnya. Contohnya di sini ada kasus alokasi duit kita untuk saham gitu ya. Ini di sini. Ini bisa gambarkan ya. Oke, itu materi kita. Sebelum saya sampaikan tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada tugas dari saya. Saya minta Anda bikin influence diagram. Jadi di minggu sebelumnya Anda sudah definisikan masalah dari sistem Anda masing-masing. Bikin influence diagramnya yang meliputi ini semua ya. Controllable input, uncontrollable input, sistem variable, output. Anda bisa lihat contohnya di sini di sebelah kanan. Ya. Lalu buat gambarnya, ya, buat diagramnya. Lalu definisikan indeksnya apa, parametersnya apa, variablesnya apa, dan asumsinya apa. Ini contohnya variables, asumsi, indeks, parameter. Anda bisa lihat juga di slide ini. Ya, itu tugasnya untuk minggu ini. Silakan dikerjakan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ya udah, kalau tidak ada, selamat mengerjakan tugasnya ya. Eh, Kalau ada yang ingin ditanya, silakan ditanya di grup ya. eh, untuk bisa kita diskusikan lanjutan gitu ya. Oke, dengan demikian kuliahnya saya cukupkan. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti slide-nya Anda bisa unduh di Google Classroom ya. Selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih semuanya.